Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang cantik, Mbak Tantri Murdopo. Halo Mbak Tantri. Selamat siang Pak Indra dan juga semuanya, apa kabar? Dan yang pasti juga siang hari ini kita kedatangan yang terhormat ada Pak Mardhani Alisera. Selamat siang Pak Mardhani, Assalamualaikum. Halo, Salam halo, Pak Tantri, Mas Mardhani. Indra. Senang sekali bisa jumpa. Terima kasih nih sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol hari ini, Pak Mardhani. Dan pertama-tama kami mengucapkan selamat Pak, sudah terpilih kembali untuk menjadi wakil kami di Berat, DPR. berat. Dan, dan suaranya terbanyak di Jakarta Timur, kan gitu. 176.584 suara yang tertinggi di Jakarta Timur. Saya sebagai warga masyarakat Jakarta Timur bangga. Nah, ini boleh Justru nggak kita satu nanya? suara aja berat, itu kebanyakan itu. Oh, kalau kebanyakan bagi-bagi Pak mestinya sama kita-kita ini Pak. Mau, saya mau. Kalau Eh, eh, dibolehkan. Jadi kita mau tanya nih Pak, apa kalau 176.000 suara itu amplopnya berapa Pak? Jadi Mas Tapi kok nggak Indra, sampai ke rumah saya ya amplopnya ya Pak? iya. Ya. Mas Indra dan Mbak Tantri, saya itu nargetkan 70.000 suara. Wah, Saya bilang berkali-kali sama lipat. keluarga kalau dapat 70.000, kita sujud syukur ya. Tahun 2019 tinggi juga 155.000 berapa gitu. Tapi waktu itu tuh saya yang pertama ada hashtag 2019 ganti presiden, Tuh. dan baru aja 2017-nya tuh bantuin Mas Anies. Jadi ada dua gelombang tuh. Kalau sekarang nggak ada gelombangnya, Tantri. Adanya gelombang bansos tuh dari pemerintah. Nah, Yang berarti Pak, yang Yang berarti berarti justru saya membantu saya pribadi atau malah saya pribadi tidak punya riding the wave-nya, nggak punya wave-nya. Yang kedua, karena bansos itu banyak orang jadi bertanya, Pak Mardhani, saya dikasih apa nih? Gitu. Jadi malah jadi agak pragmatis gitu. Gitu. jadi itu terasa sekali ya Pak, pragmatismenya itu terasa sekali. Jujur Pak, Kan jujur. ada dua ya, Tantri, kelas bawah dan menengah atas. Kalau menengah atas kayaknya nggak kesentuh banyak sama eh, bansos, dan saya kayaknya banyak pemilih dari menengah atas itu, makanya nggak keganggu gitu loh. Nah, yang menengah bawah kayaknya memang amat sangat tergantung kepada bansos atau bantuan yang diberikan. Oke. kalau kalau gitu apa Pak Mardhani ini juga maksudnya efek ekor jasnya Mas Anies nggak gitu terasa nih buat Jakarta Timur? Gitu nggak? Kalau di kelas menengah atas kerasa sekali. Oh, Menengah atas tuh maksud saya begini, Mas Indra. Sebetulnya ya, mereka yang berpenghasilan 4 juta sebulan ke atas itu udah menengah buat saya. UMR lah gitu. Yang UMR itu yang sudah bisa berpikir jelas. Anies adalah jawabannya. Karena track recordnya, karena kapasitasnya, karena eh, paparan dan programnya. Sehingga saya tuh gini, kalau ngenalin diri dan PKS, mereka biasa aja. Tapi kalau saya masuk melalui Mas Anies, langsung antusias. Jadi kan saya bagi 4 lah tuh ya, masa kampanye tuh. Seperempat pertama saya nggak banyak bawa Mas Anies, karena nggak yakin. Tapi 3/4 berikutnya, pokoknya openingnya Mas Anies, habis itu jalan menjadi mudah. Ah, oke. Ini kalau gitu kemudian berarti akan diteruskan nih. Kalau udah ngomongin Mas Anies terus, apakah juga nah, berarti itu menjadi jawaban nih di DKI itu berikutnya nih? itu tanda tanya kita semua Pak gitu. Kalau kenapa Presiden PKS itu juga mengatakan ini waktunya kader PKS, Mas Anies mendukung saja. Ini gimana nih gitu sebenarnya?
Satu bentuk itu bisa dilihat dari banyak sisi. Ya. Saya melihat Ustadz Ahmad Syaihu ketika menyatakan bahwa Mas Anies kan sudah tokoh nasional, jangan turun jadi tokoh lokal. PKS sudah 2 kali mendukung penuh Mas Anies, full di 2017 dan full di 2024. Saatnya Mas Anies dukung kader PKS. Itu adalah suara hati Presiden PKS dan juga kader PKS yang berharap di 2024 ada kader PKS yang maju, baik DKI 1 ataupun DKI 2. Tapi dari pernyataan yang sama, PKS itu selalu rasional. Karena masih panjang kan daftarnya 27-29 Agustus, anything can happen. Termasuk apakah Mas Anies mungkin didukung PKS? Saya merasa sangat mungkin karena hubungan kita sama Mas Anies tidak punya catatan yang buruk, justru catatan yang baik. Begitu Mas Indra. Saya kira tadinya terjemahannya itu PKS itu punya yang namanya Mardhani Alisera, suaranya 176.000. Harusnya jadi DKI 1 aja nih. DKJ 1, udah bukan DKI lagi. Kirain gitu Pak terjemahannya Pak. Nanti kalau saya maju, Tantri nggak dukung kok tuh. Dukung Pak. Tantri itu siap jadi letkol timnas Mardhani Alisera. Udah bukan kapten lagi Pak, udah letkol, udah naik. Gitu. Udah tinggi itu ya. Saya melihatnya gini Mas Indra, Mbak Tantri. Kalau kita gampangnya kalau Liga Inggris kan ada Premiership, Championship, agak susah ya. Tapi kalau Liga Italia enak, Liga Serie A, Serie B, Serie C gitu. Serie A tuh Juventus, Inter Milan, Atlanta yang menang kemarin tuh ya. Serie B tuh Como 1907 yang naik ke Serie A tuh. Nah, bawahnya lagi Liga Serie C gitu. Jujurnya kader PKS paling ada di bawah atau tengah seri B gitu. Kita nggak punya yang seri A kayak Mas Anies, Ridwan Kamil, Bu Risma, Pak Ahok untuk popularitas ya. Untuk popularitas. Yang lagi kita ajak ngobrol ini seri A loh Pak. Gimana sih? Itu karena Mas Indra kenal dan dekat. Mayoritas tuh enggak. 176.000 suara loh Pak, masa kurang? 176.000 dibandingkan dengan 9 juta penduduk itu secuil Mas Indra. Apalagi kalau survei. Kalau kemarin ketemu Toto ya tier satunya atau seri A-nya tetap tadi ya. Mas Anies, Ridwan Kamil, Bu Risma, Pak Ahok. Saya bahkan ada seri B-nya bawah bahkan. Nah, tetapi tetap saja kalau saya agak setuju sama Ustadz Syaihu, partai itu kan dinilai dari kaderisasinya Mas Indra. Ya dia harus berani. Saya banyak angkat topi sama PDIP yang berani memajukan kadernya walaupun kans menangnya nomor 2. Nah paling enak kan maju kader tapi menang. Tetapi kan itu bukan keadaan ideal yang selalu ada. Gitu Mas Indra. Oke. Jadi berarti PKS nanti belum tentu akan memajukan kadernya, lalu akan mendukung Mas Anies gitu. Maksudnya gitu pernyataannya. Yang pertama waktunya masih panjang ya, di 27 sampai 29 Agustus. Yang kedua PKS nggak bisa maju sendiri. Karena kita cuma 18, kurang kursinya. Syaratnya 3. Kurang 3 ya, harusnya 21. Sebenarnya 21,2 tapi dibulatkan ke bawah karena di bawah 5 kan. Yang ketiga, ini ada yang agak rame nih Mas Indra Tantri. DKI 1 itu kemungkinan akan jadi spotlight seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, baru Banten kali. Sumatera Utara juga kan. Jadi pemenang pemilu sekarang quote and unquote Pak Prabowo dan juga mungkin Pak Jokowi kalau masih
masih ada saham, akan memperhatikan dan menjaga agar daerah-daerah kelas A tadi bisa diambil oleh mereka. Oke. Pak Mardhani, ini kan kita kan mengadakan rekaman ini di hari Kamis ya, Kamis siang nih. Kenapa saya sebutkan? Karena saya baru aja membaca di Tempo.com kira-kira 2 jam yang lalu keluar beritanya bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta, Pak Khoirudin, itu mengatakan PKS kemungkinan besar akan membentuk koalisi mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta dengan mitra koalisi perubahan. Sudah ada tuh Pak statement-statementnya yang keluar di media 2 jam Bagus yang kan, lalu. memang dibolehkan, daerah boleh mengusulkan, nanti keputusannya di DPP, dan itu sehat. Dan setahu saya yang tadi saya bilang, kita tidak punya alasan yang kuat untuk tidak mendukung Mas Anies. Selama ini hubungannya baik sekali. Tetapi memang, ya itu tadi kan, teman-teman DPW pasti perspektifnya ke Jakartaan. Ya. Sebetulnya kalau nggak ada yang cawe-cawe enak itu, Tantri. Yang cawe-cawe siapa Tapi sih kalau ada Pak? yang cawe-cawe, maksudnya biarkanlah pertarungannya fair, gitu lah. Tidak perlu ada hal-hal yang spesifik gitu loh. Nah itu mudah, lebih enak. Tapi kan kalau ngelihat sejarah 5 tahun terakhir ini selalu ada cawe-cawe gitu kan. Walaupun misteri ya cawe-cawenya tuh ya, nggak detail ya Pak Mardhani Alisera ceritanya cawe-cawenya nih gimana ya? Itulah kepandaian bermanuver dan buat saya ngakalin aturan ya. Padahal kan ada etika di atas hukum. Hukumnya memang sangat berpeluang ada yang loophole ya, yang bisa diakalin. Tetapi banyaknya pemimpin bermain di situ. Sayang kalau gitu. Ini yang membuat politik kita jadi banal. Banal itu nggak menarik, membosankan, tidak menginspirasi, tidak mencerahkan. Nah mudah-mudahan Pilkada DKI bisa kita lawan kayak 2017. Ya. Jadi Ini senyumnya akan dong. dilawan ya. Akan dilawan ya Pak. Kalau saya sih di DKI Mas Indra, kalaupun ada cawe-cawe, intervensi kayak apapun, saya agak pede karena luas wilayahnya terbatas, penduduknya juga kelas menengahnya banyak, alur penyebaran informasi demikian baik. Ini anomali nih DKI nih yang bisa kita dalam tanda kutip kondisikan agar cawe-cawe itu tidak berpengaruh besar. Kalau katakan mau ngedrop banyak kebijakan-kebijakan negara di situ, ya kita bisa dengan sangat mudah untuk melakukan mitigasinya di DKI. Saya malah ada ide nih Pak, kalau buat melawan cawe-cawe Pak, yang sudah pernah diambil oleh kelompok lain juga. Kalau kalau PKS ingin nggak ada cawe-cawe Pak, yang dimajukan jadi gubernur itu Kaisang Pangarep. Mungkin Anak mungkin mudanya bagus ya, tetapi kan kita pengen yang punya track record ya, yang punya. Ya Kaisang pimpin dulu PSI-nya dah, gitu loh, kalau pandangan saya. Pak Mardhani itu ini ya selalu cool tapi senyum gitu ya. Nggak pernah kepancing gitu loh. Hebat loh Pak Kan Mardhani. saya juga nggak boleh memandang, misal merendahkan Kaisang. Kaisang punya potensi, saya lihat. Dalam beberapa hal, potensi Kaisang malah di atas Gibran, saya ngelihatnya gitu. Ya, lebih luas. Gitu. Tetapi lagi-lagi, saya tidak anti anak muda. Saya sangat dukung anak muda. Tetapi saat yang sama, ya anak muda yang mengikuti jalur dan pathway-nya yang natural. dan kursinya cukup loh Pak. Kalau bicara PKS dan PSI itu kursinya cukup. Nanti ada juga PKS PDIP juga lebih cukup lagi. Wah, lebih cukup lagi. Oh, berarti jelas ya Pak PKS dan PDIP ya Pak? Nah, saya nih Tantri, kalau saya pribadi, kalau PKS oposisi dan PDIP oposisi, dan kita melakukan banyak kerjasama di pilkada,
ini akan sangat menyehatkan dan menguatkan demokrasi. Ya, Oke. menarik. Menarik ya Pak. Tapi nggak heran juga sih kalau Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa Mardhani Alisera adalah seorang panglima pemenangan. Yeah. Siap menjadi panglima lagi nih Pak di 2024. Sangat siap, karena kita di PKS itu dididik jadi prajurit untuk mencintai negeri. Maksudnya gini, prajurit itu, dan maju calon gubernur DKI 2017, maju, dan mundur jadi ketua tim, maju, dan maju ini pileg, maju, pileg ini maju, maju aja terus. Kalau ada perintah kita harus laksanakan, karena kita ini di PKS, Mbak Tantri dan Mas Indra, bukan cuma partai politik sih ya, kita mendapatkan nilai, prinsip, pembinaan, sehingga ikatan kita sama partai itu bukan ikatan pragmatisme dan temporer gitu. Gitu Mas Indra. Ya, nah ini saya juga mendengar desas-desus nih, terutama di kalangan relawan 01. Katanya juga PKS itu mempertimbangkan nama Sudirman Said. Benar nggak sih? Itu di kalangan relawan ya, di kalangan relawan kita ya. Kalau misalnya Mas Anies nggak maju, Sudirman Said ini juga salah satu lah. Nah itu betul atau tidak? Mas Anies dan Mas Dirman itu kayak duit tunggal pandangan saya. Selama saya di Pilkada DKI sama di Pilpres kemarin, mereka berdua adalah sosok yang betul-betul menginspirasi dan memberi banyak kebaikan. Agak susah mengandaikan Mas Dirman maju ketika Mas Anies ada. Kecuali Mas Aniesnya mundur dan mendorong Mas Dirman. Oleh pandangan saya, mereka berdua tuh either one. Nggak bisa maju dua-duanya. Ya, di kalangan relawan tuh ada juga kekhawatiran ini loh. Masalah cawe-cawe tadi. Kalau yang muncul itu seorang Anies Baswedan, itu cawe-cawe untuk menjegal beliau itu sepertinya akan muncul lagi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau itu terjadi, yang kita takutkan di Jakarta itu dalam tanda kutip dicurangin lagi, malah habis nih karir politiknya Mas Anies. Itu juga yang kita takutkan kan gitu, yang banyak relawan takutkan gitu. Padahal kita butuh figur beliau untuk maju lagi di 2029, minimal dipersiapkan dulu, jangan sampai dihabisin gitu. Itu pandangan para relawan ya. Menurut Pak Mardhani gimana? Pikiran menghabiskan Mas Anies masuk akal ya. Okay. Ketimbang membesarkan macan ya enak di kerangkeng dan dikandangin saja. Cara ngandangin paling baik itu ya tidak dapat jabatan publik apapun. Ya. Karena sekarang ini tanpa jabatan publik, katakan Mas Anies jadi pimpinan ormas apapun menjadi sangat sulit. Sangat sulit. Dan kalau tidak mendahului takdir Mas Anies jadi gubernur DKI 2024, maka siapapun calon presiden di 2029 akan berhadapan dengan tembok tebal, itu pandangan saya gitu. Sehingga dengan semua skenario ini saya coba jadi katakanlah kingmaker-nya 2024 punya Pilpres, kenapa Gibran maju kan? Sederhananya kan gini, Pak Prabowo 2 kali itu 2004 dan 2014 2019 maju presiden, lawannya Pak Jokowi. Ya. Dan ketika Pak Prabowo gabung Pak Jokowi, maka logika sederhananya gimana ada yang bisa melawan nggak kalau pendukung Prabowo dan pendukung Pak Jokowi bersatu. Apalagi tingkat approval rating Jokowi bertinggi. Akhirnya masuklah proposal Gibran kan. Jadi itu kan dari pikiran tuh Mas Indra. Jadi kalau saya jadi pihak belah sana, at all cost Anies nggak boleh maju. Nah itu. Bisa dijegal partainya, bisa diajukan calon
penantangnya, bisa juga cawe-caweknya, atau kombinasi dari semuanya. Bisa jadi. Ya, karena juga faktanya kan sekarang itu pejabat gubernur DKI ya masih orang istana kan begitu. Itu yang kita Bukan cuma bicarakan. DKI ya, Jawa Barat juga. Ya, semuanya lah gitu loh. Iya, iya, Semuanya. itu yang ya nggak mau terulang lah kan gitu dengan pola-pola seperti itu. Itu yang Tapi lagi-lagi kalau kita coba rasional ya. Ini Tantri maaf ya, saya ngobrol Mas Indra kelamaan ini. Tantri habis ini Oh, masuk enggak ya. dong, Pak. Aman, Pak, aman, Pak. Maksud saya gini, kalaupun mereka melakukan itu semua, at least misal PKS dengan PKB atau dengan Nasdem, Nasdem kan belum berubah tuh ya. ya Pokoknya ada aja 20% kursi untuk Anies, maju aja walaupun habis itu dikeroyok. Saya masih tetap yakin bisa menang. gitu ya. Karena tadi limitasi DKI-nya gitu. Apalagi kalau PDIP ikut dukung ya, apalagi ya. Karena di peta suara yang tim saya buat tuh, PKS itu kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP itu kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jadi kalau dua ini bersatu, wow. Sudah pasti menang gitu ya, Pak. Walaupun tetap namanya pilkada, ini urusan figur. Dan di bab figur, pandangan saya, Mas Anies Baswedan punya cukup modal politik. Iya, tapi kan kita sudah bisa simpulkan Pak di Pilpres 2024 kemarin ini ternyata kapasitas itu tidak menentukan, ya kan? Kapasitas tidak, kualitas tidak, bahkan elektabilitas itu tidak menentukan. Isi tas Pak yang memenangkan. Tidak menolak, tetapi saya pikirnya begini. Ada perbedaan cara kerja kita di Pilkada DKI dengan di Pilpres. Oke. Di Nah, bisa Pilpres dijelasin Pak. itu kita agak kuat serangan udaranya. Debatnya Ya. bagus, desak Aniesnya bagus, tapi penataan saksi, penataan dulu kita sampai ini loh Mas Indra. Bukan cuma saksi, satu TPS kita punya 10 relawan penggerak. Kita punya yang namanya majelis reboan. Niatnya tingkat TPS terakhir sampai tingkat kelurahan. Berjalan 3 kali tuh. Artinya grassroots-nya kejaga. Nah, kemarin itu karena luas kali ya. Indonesia sampai akhirnya DKI juga nggak kejaga juga. Akhirnya yang tadi dibilang agak pengaruh. Sebenarnya gini, Mas Anies menang di Jaktim, Jaksel, Jakpus, tapi kalah agak tebal di Jakput dan Jakbar. Beda 50.000 kemarin Mas Anies sama Prabowo. Ya memang berat kan Pak, perang pakai bambu runcing, terus lawannya pakai tank, pakai pesawat tempur, pakai wah lengkap deh. Kita bambu runcing doang nih kemarin nih perang. Walaupun tetap dengan 40 juta suara dan kualitas 40 itu menurut saya kebanyakan di urban. Kelas menengah, kelompok pemikiran, kelompok gagasan, itu tuh kalau kita bisa jaga, kembangkan 2029 luar biasa. Pak, tapi itu bisa tidak sih popularitas tanda kutip yang ada di pemilihan presiden kemarin kemudian dibawa ke pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta ini dalam artian mengusung nama Anies Baswedan menjadi percaya diri tidak PKS gitu. Kan sekarang masih menimbang-nimbang nih, meskipun ada beberapa nama juga yang masih ditimbang-timbang gitu Pak Mardhani Alisera. Ada Sudirman Said di situ, mungkin Pak Mardhani Alisera juga masuk di situ namanya gitu. Bisa menjadi maksudnya kemarin kan Pilpres mungkin memang Anies Baswedan, tapi kan ini kan nama di DKI Jakarta kan banyak nama lagi gitu Pak Adi Manisera. Apakah memang popularitas Anies itu bisa dibawa gitu ke Tantri benar, ada banyak faktor. Faktor ketokohan Mas Anies sangat kuat sekarang, tetapi itu juga relatif. Karena kalau sekarang masih bias Pilpres, Pilpresnya baru ya. Iya. Tapi pilkada kan 3 bulan yang akan datang.
Yang kedua, kalau tiba-tiba tadi ada cawe-cawe mengkonsolidasikan ke konsolidasi kekuatan sehingga yang ada Anies versus bukan Anies. Iya. Kemudian digalanglah kekuasaan bukan Anies ini, didukung media, didukung buzzer untuk melakukan branding dan serangan sistematis, bisa kalah Mas Anies. Tetapi kalaulah normal, misal 3 pasang calon saja, karena kan di Undang-Undang DKJ yang baru tetap saja dia harus 50% plus 1. Sehingga kalau 3 pasang calon, peluangnya pandangan saya akan 2 putaran. Nah, ketika 2 putaran itu akan banyak hal terjadi. Iya, jadi apakah tidak lebih aman kalau memilih nama yang bukan Anies gitu loh maksud saya. PKS memikirkan itu gitu, Pak Mardhani. Memilih Anies ada resiko. Yang Memilih bukan bukan Anies. Anies lebih besar resikonya. Oke. I Oke. see. Oke. Ya, perlu digarisbawahi. Ya, Oke, Iya, Pak. iya. ya karena kan dengan memilih bukan Anies, bukan kita membeli kucing dalam karung ya, tetapi kita yang elektabilitasnya menyaingi Mas Anies itu nggak mudah. Yang punya track record baik di Jakarta nggak mudah. Tetapi kalaupun tidak mudah dan itu sudah jadi keputusan, bisa saja kita lakukan. Kalau saya namanya prajurit, apapun keputusannya, ya mission accomplished lah. Ya, ya. Jadi kalau saya tembak nih Pak, keputusan PKS itu kapan menentukan siapa yang akan diusung oleh PKS di Pilgub Jakarta? Kalau saya ngelihat Juni atau Juli itu udah ketahuan. Juni itu tinggal seminggu Minggu lagi depan, loh, Pak. Pak. Ya kan Juninya bisa awal, bisa tengah, bisa akhir gitu. Nah, ini balik jadi politisi lagi nih ngomongin. Bukan gini Mas. Gitu. Ini akan sangat related kepada keputusan PKS, koalisi atau oposisi. Nah, Mas Indra kan tahu saya pendukung oposisi. Publicly saya announce proposal kita beda, gitu lah. Kemudian jalan kita beda, dan untuk menyehatkan demokrasi ya PKS oposisi. Nah, kalau oposisi yang menang, mendukung Aniesnya jauh lebih mudah. Tapi gitu kalau ya? PKS mungkin, walaupun peluangnya kecil ya, namanya peluang ya, persentase. Jadi koalisi, tiba-tiba belah sana pokoknya kos harga untuk koalisi nggak boleh dukung Anies, itu kan ada force major gitu. Kan Tetap tadi ya ada Mas Indra, saya nggak pengen, kalau Mas Indra bilang saya jadi politisi kalau berkaitan sama partai. Siap. Karena bagaimanapun saya nggak berani untuk membuat keputusan yang beda sama partai. Ya. Pastinya. Tapi kalau ditanya pendapat Mardhani, saya tidak politisi. Kayak tadi saya bilang, kalau misal Jokowi Prabowo nggak berkenan at all cost, itu kan memang kita bisa memprediksinya sederhana. Gitu. Jadi kalau nanya tentang saya, I am not a politician. Tapi kalau nanya tentang partai politik, I'm a politician. Jadi bisa jadi emang harga untuk menjadi koalisi pemerintah itu nggak boleh dukung Anies, itu ada kemungkinan ke sana juga kan, itu yang masuk akalnya karena tadi membiarkan Anies dapat DKI atau Jakarta itu panggung spotlight lagi, dan itu membesarkan anak macan. Ngapain kalau bisa killing me softly dengan killing you hardly gitu kan? Iya. Walaupun kalau ditanya sebagai seorang Mardhani Alisera ya mendukung oposisi ya. Saya oposisi. Ya. Karena gini, Pak PKS itu kan partai Islam ya. Kita kan partai nilai, partai prinsip. Tidak ada benci sama Pak Prabowo, tidak ada. Tidak ada benci sama Pak Jokowi, tidak ada. Tapi satunya kata perbuatan kita, satunya prinsip kita, kokohnya kita jagain check and balance. Itu alasan yang pandangan saya secara politik PKS nanti akan dapat banyak political advantage dan
electoral advantage, benefit kalau oposisi gitu. Tapi Jadi sebetulnya megang prinsipnya jadi, tapi politiknya naik kan bagus kan. oke. Kalau menurut Pak Mardhani sendiri, sebetulnya kenapa sih sosok Anies Baswedan ini dianggap anak macan? Apa sih yang membuat Anies Baswedan itu kayaknya ya gimana caranya supaya nggak punya panggung lah. Apa yang paling ditakuti dari Anies Baswedan sebetulnya? Sampai bilang tadi jangan sampai membesarkan anak macan gitu loh Pak Mardhani. Kalau kita yang kenal kan kayaknya beliau biasa-biasa aja, orangnya baik, orangnya ini kan. Tapi apa yang membuat banyak pihak tuh yang kebakaran jenggot ketakutan kalau beliau tuh punya panggung? Apa sih Pak? Orangnya baik, Iya, orangnya supel, tapi prinsipnya teguh. nggak bisa Sementara diatur-atur gitu ya. iya, nggak ngeyel. Kalau ngeyel itu pokoknya nggak bisa diatur, tapi nolak, tapi akhirnya ngikut. Kalau ini emang punya prinsip yang teguh. Sehingga ketika yang sebelah mungkin ingin melakukan banyak eksperimen, nekuk-nekuk aturan, nekuk-nekuk prinsip, nekuk-nekuk segala hal agar sesuai dengan pikirannya, bukan untuk rakyatnya, ya diametral gitu. Kalau diametral gitu ya nggak bisa itu. Pandangan saya ya. Nah, nggak tahu kalau Mas Indra sama Mas Indra lah tuh yang berapa kali ketemu Mas Anies sering gitu. Ya, dan itu kan bisa terlihat bagaimana cara beliau memimpin Jakarta kemarin kan tidak apa ya, tidak berupaya untuk menghilangkan oposisi kan. Justru beliau malah membiarkan PDIP, PSI, betul-betul mengkritisi beliau dari A sampai Z kan. Dan bahkan salah satu politisi PSI pernah bercerita di dalam sebuah podcast yang lain ya, mengatakan pada waktu Formula E itu sukses berjalan, Pak Anies itu malah mendatangi beliau mengatakan terima kasih ya PSI sudah mengawal proses Formula E ini, kami dikritisi terus sehingga bisa sukses seperti ini. Kalau kita nggak dikritisi, malah mungkin berantakan. Kan itu cara pandang yang mungkin berbeda dengan pemerintahan sekarang yang tidak mau ada oposisi. Pandangan Pak Mardhani. Iya, tentu banyak cerita ya saat Mas Anies di DKI. Tetapi secara umumnya tidak ada gonjang-ganjing yang akhirnya merugikan rakyat. Benar, Ya, Ketua DPRD kayaknya antagonis terus tuh kan. wow banget, Mas Anies kan. Ya, banget. Tapi Mas Anies nggak ada tuh aksi-aksi gimana cara dongkel, gimana PSI ke Pak Gilbert bagus banget dan biasa aja gitu. Dan buat saya itulah kedewasaan gitu. Kita bisa rekonsiliasi dengan mencintai negeri, tapi caranya tetap beda-beda itu. Jangan berarti rekonsiliasi itu jadi satu, ya semuanya disamakan. Nah, itu mah tirani. oke. Tapi ini berarti kan PKS sudah mempertimbangkan Pak Mardhani Alisera juga sebagai seorang pribadi juga mengatakan sudah memberikan pendapatnya juga gitu. Tapi catatan penting sebetulnya untuk daerah khusus Jakarta ini apa sih Pak? Dalam artian untuk Pilkada DKI Jakarta ini karena kan sekarang sudah berubah statusnya. PKS sendiri melihatnya seperti apa? Karena apa sih berubah semua nih Pak Mardhani Alisera? Nah, yang pertama sih kalau saya Mas Indra, Tantri, jangan pernah jadikan DKI batu loncatan untuk maju 2029. Kalau Mas Anies punya pendapat itu salah dan sesat. Ya. Kenapa? Karena ngurus DKI itu jangan dikaitkan dengan pengen maju kemanapun gitu. Dengan berubah status dari ibu kota menjadi daerah khusus, kita tuh bahasanya scratch from zero. Kan yang diamanatkan undang-undang DKI jadi kota global. Nah, karena itu ada aglomerasi 8 kabupaten kota di sekitar
Jakarta diminta mensupport DKI dalam rangka menaikkan status DKI jadi kota global. Tetapi DKI-nya dan 8 kabupaten kota sekitar DKI-nya itu punya kemandirian, nggak bisa diintervensi oleh Dewan Aglomerasi. Dewan Aglomerasi itu cuma gimana nih kalau ada proyek bikin banjir kanal timur yang terus nyambung dari utara ke selatan dan meliputi 4 kabupaten kota, ada petugas yang memaksa duduk barengnya. Kalau selama ini adanya forum komunikasi, itu sih curhat-curhat, habis curhat nggak selesai. Padahal air kan nggak milih kan, udah masuk dari Depok nggak bisa masuk DKI karena beda administrasi, ya namanya jalurnya di situ gitu loh. Kasihan sekali, gimana mau mengurai kemacetan di Jakarta, Tantri? Namanya Transjakarta cuma sampai Cakung. Ya. Apa salah saya jadi orang Bekasi nggak bisa naik Transjakarta? Ya karena kan Anda tidak di luar jurisdiksi DKI. Nah, dengan aglomerasi Transjakarta bisa sampai Cikarang, di selatan bukan cuma sampai Lebak Bulus tapi sampai ujung mungkin Pamulang bisa, dan itu bagus. Pelan-pelan pasar 30 juta itu terkoneksi dengan aturan yang lebih lentur, perpindahan orang barangnya bagus, produktivitas meningkat, kualitas meningkat, nanti lingkungan hidup juga bagus, karena tadi uangnya berkembangnya lebih banyak sehingga taman bisa lebih banyak, pelan-pelan kota globalnya naik. Dan itu 24 jam sehari juga nggak kelar itu. Tantri di Pondok Kelapa. Saya tuh Tantri kalau kampanye, Mas Indra karena saya Jakarta Timur, pokoknya sementara tuh Duren Sawit, Cakung, Duren Sawit, Cakung. Karena paling gede suara di situ gitu kan. Duren Sawit tuh gampang Tantri karena kelas menengah atas. Tapi sekali ke Cakung itu labirin, itu kasihan. Beberapa tempat di Cakung jauh lebih rendah kualitas hidupnya dibanding di Bekasi. Ataupun Kabupaten Bekasi yang perumahan. Jadi sebetulnya berat sekali kehidupan masyarakat Jakarta ini. Ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri. Dan di bab ini nggak tahu kenapa ya, saya suka memuji Pak Ahok. Ya. Pak Ahok tuh punya kelebihan. Get things done-nya bagus. Beliau bikin 267 apa 65 RPTRA loh dalam 2 tahun. Ruang publik terpadu ramah anak yang ada 6 fungsi. Mas Anies bikin taman maju bersama, tapi fungsinya cuma 1, taman doang. Makanya diisi cuma satpam. RPTRA 6 PJLP, karena ada PKK-nya, ada kebersihannya, wah ada 6. Bagus. Maksud saya, siapapun gubernur nanti, nggak boleh ini batu loncatan. Bahwa nanti dia akan jadi pahlawan dan dipilih jadi presiden, nomor 1000. Nomor satunya amanah ini tunaikan dulu. Sangat. Oke. Ini terakhir Pak dari saya Pak, ngomongin tentang penderitaan warga Jakarta. 2 hari yang lalu warga Kampung Bayam baru saja diusir dari rumah yang sebetulnya sudah disiapkan Mas Anies untuk mereka tinggal. Tanggapan Pak Mardhani terhadap warga Kampung Bayam ini, nasibnya yang sudah setahun lebih ya terlunta-lunta sejak Mas Anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur Jakarta. Sedih, geram, tapi juga marah kepada diri sendiri. Ya. Kenapa ada kezaliman seperti ini terjadi? Padahal mereka warga kita ya, harusnya disayangi. Negara itu kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah negara. Nggak usahlah mencerdaskan kehidupan umum dulu. Sejahtera itu tempat tinggal dulu. Apa salahnya gitu? Masa sih kita sebodoh itu melakukan tindakan kekerasan kepada warga yang harusnya disayangi? Buat saya mestinya teman-teman, karena saya di DPR pusat ya, tangan saya nggak sampai ke situ gitu. Paling saya bisa cuma teriak, mesti teman-teman di DPRD menjadikan ini sebagai satu
kasus yang harus dipanjakan, dipansuskan, kalau perlu dituntaskan. Kasihan. Padahal kalau dia bisa selesai lebih cepat, seperti kampung akuarium tuh Mas Indra. Oh iya, Udah itu luar sejahtera biasa. gitu kan. Ya. Ya. Ini PR kita ini. Ya, ini nitip Pak ya, karena juga kebetulan saya berapa kali ngobrol dengan anggota DPRD Jakarta, fraksi PKS yang juga mengeluhkan kondisi ini. Problemnya adalah mau hak angket sekarang itu juga bingung, Nah. karena gubernurnya itu nggak bertanggung jawab ke rakyat gitu. Jadi gimana mau di hak angketin pun siapa, karena dia Kalau PJ. saya jangan mikirin hasil, jalani proses dulu. Gitu ya. Biar pertanggungjawaban publik gitu. Karena kalau kezaliman didiamkan, kalau saya dosanya sampai ke saya juga kalau saya punya kuasa untuk melawan kezaliman itu. Oke. Tapi harapannya nanti berarti gubernur terpilih berikutnya bisa betul-betul detail dengan urusan-urusan seperti ini ya, Pak Mardhani ya. Setuju, Gubernur Kak yang Tantri, karena peduli. itu nanti jangan pernah kepikir saya dapat apa, saya naik apa, saya dapat bisa maju. Nggak ada. Ini siapapun yang kepilih, siapapun gitu. Tanggung jawabnya itu 9 sampai 10 juta masyarakat itu berat sekali. Iya, Pak. Mungkin nanti Ya, kita bisa teruskan ngobrol-ngobrol ini di BKT ya, Pak Mardhani, sembari ngopi-ngopi gimana, Pak? Sangat ditunggu karena selalu salah satu, walaupun minta maaf belum semerindukan Jogja dan Bali ya, tapi BKT udah mulai. Kalau saya ke Jogja ke Bali itu selalu ada panggilan balik karena Eh, enaknya gitu. warga BKT, kita akan ngopi-ngopi loh sama Pak Mardhani Alisera. Ya, Pak Indra, ayo kita ke BKT. Belum pernah kan Pak Indra nih Ayo, ngopi-ngopi di BKT kan? enak kok. Seru loh. Banyak tempat Keren. kafe-kafe keren di BKT, sepanjang iya. BKT itu. Walaupun almarhum orang tua tuh tinggalnya Jakarta Timur, Condet, besarnya di Condet, anak Condet. Itu mah daerah Habib itu. Ya iya. Aduh, Gitu. Oke, terima kasih terima banyak ya kasih. Pak. Terima kasih Pak Matur Mardhani. nuwun, sehat selalu semua. Dan Oke. jangan kapok Pak, diundang oleh kami lagi untuk ngobrol-ngobrol Seneng di malah. topik-topik yang lain. Semoga Siap. nanti PKS bisa mengeluarkan nama-nama yang bisa mensejahterakan Amin. warga-warga daerah khusus Jakarta ya Pak ya. Makin maju lagi. Siapapun buat saya titipnya benar-benar cintai rakyat. Jangan Amin. Amin. sakiti, kecewakan. Ya. Pak. Makasih banyak Siap. Pak Mardhani. Matur Sehat. nuwun, izin ya. Oke, terima Ya. kasih Baik, banyak. pemirsa sekalian, kita jumpa lagi di topik yang akan datang. Sampai jumpa.